hal yang pertama yang kita bisa bagikan, bagaimana Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 not only become an intercessor, tetapi juga kita boleh menghargai ada orang-orang yang berdoa buat kita, ya. They become our intercessor. Nah, yang kedua yang saya mau bagikan buat Anda di dalam ayatnya yang ke-34 dan ayat yang ke-35. Alkitab katakan, Rasul Paulus di dalam kisah ini menyatakan, kita baca sama-sama, bahwa kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, ya. Ada hal yang berikut yang kita boleh dapatkan dari kebenaran firman Tuhan yang kaya akan segala sesuatu. Rasul Paulus katakan demikian, kamu sendiri tahu. Berarti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebetulnya penatua-penatua di Efesus itu tahu. Jadi dengan kata lain bahwa pekerjaan kita ini jangan disembunyikan atau tersembunyi, karena pepatah Belanda katakan bahwa dinding itu memiliki telinga, ya, artinya bahwa apa yang kita lakukan, yang kita perkatakan, kita perbuat itu akan banyak orang lain tahu, ya. Oleh sebab itu Anda memilih mana? Memilih seperti Rasul Paulus, menjalankan pekerjaan Tuhannya dengan takut dan gentar, menjalani kehidupan itu dengan hormat, mengasihi dan takut akan Tuhan, atau sebaliknya, ya, dia menjadi seteru Tuhan, ya. Di dalam Roma kemarin saya bicara tentang kemerdekaan, tidak akan pernah mungkin orang-orang yang berseteru, bukan yang bersekutu dengan Tuhan, itu takluk akan firman Tuhan, takluk akan hukum-hukum Tuhan. Jadi ayat yang ke-34 Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 menjelaskan kepada kita, ya, bagaimana Paulus tidak menilai dirinya, tetapi dia menyatakan sesuatu. Jadi sesuatu yang benar itu memang kita harus utarakan, saudara. Bukan berarti bahwa kita menjadi pribadi yang sombong, pribadi yang menceritakan ini yang gue lakukan. Tergantung daripada penerimaan dan respon kita. Dia bicara jujur, ya. Oleh sebab itu ketika kita bicara tentang kebenaran, ada banyak orang bilang jangan gosip. Kalau itu kebenaran, itu memang harus diperkatakan, saudara, ya. Ingat bagaimana Stefanus itu menyatakan kebenaran di hadapan mahkamah agama, ya. Dia menyatakan kebenaran, dan kebenaran itu bisa saja disalahkan, tetapi kebenaran tidak bisa dikalahkan, saudara. Jadi ketika Rasul Paulus katakan di ayat yang ke-34, kamu sendiri tahu, amin. Berarti Rasul Paulus ingin menyatakan dan correct me if I'm wrong, gitu, ya. Jadi kalau saya salah, kata Rasul Paulus, perbaiki aku. Tapi di sisi yang lain dia mau katakan bahwa dia sedang menyatakan kebenaran, bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja, sudah, untuk memenuhi keperluanku. Nah, ini sesuatu juga yang harus saya dan Anda teliti dengan benar dan juga kita kerjakan. Alkitab katakan kalau kita tidak kerja, ya jangan harap kita makan. Artinya bahwa Rasul Paulus telah melakukan dua perkara itu. Perkara yang pertama adalah dia menjalankan perintah, nasihat, dan juga pekerjaan Tuhan yang dibebankan Tuhan kepadanya. Dan yang kedua, dia juga bekerja bukan untuk mencari upah saja, tetapi Yesus pernah berkata bahwa yang pekerja itu layak dapat upah. Amin. Lihat, aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku, ya. Jadi Rasul Paulus itu tidak menjadi beban bagi penatua Efesus, tidak menjadi beban bagi jemaat. Jadi dia katakan I have, ya, aku sendiri, I myself, ya, telah bekerja, have
has already worked gitu. I have worked already, ya. Jadi kau boleh telaah aku. Nah, di sini dia katakan bahwa sesungguhnya orang-orang Kristen, saya dan Anda pengikut Kristus memang harus memiliki pekerjaan, saudara. Amin. Ya. Entah salah satu, entah dua-dua, ya, yaitu pekerjaan sekuler di dalam urusan dunia, atau memang bekerja melayani Tuhan, atau dua-dua, ya. Jadi ketika Anda dipanggil, Anda sebagai pekerja, dan di samping itu Anda bekerja melayani Tuhan, atau Anda hanya bekerja, ya, dan Anda ini mengasihi Tuhan, ya, tidak ada di dalam pelayanan, mungkin sebagai penatua, sebagai pekerja, it's okay. Tapi ada yang kedua, yaitu full timer, saudara, ya. Ada orang-orang yang bekerja untuk melayani Tuhan saja, dipanggil sedemikian rupa untuk melayani Tuhan. Ada yang ketiga, bekerja juga melayani Tuhan, juga part time, saudara. Jadi tiga-tiganya ada di dalam satu pengertian di hadapan Paulus, atau menurut Paulus, bahwa saya dan Anda yang penting itu bekerja. Bukan menjadi orang-orang yang hanya mengharapkan belas kasihan orang lain. Orang-orang yang hanya menggunting di dalam lipatan, atau mungkin hanya mengharapkan persembahan dari orang lain saja tanpa bekerja. Bekerja di sini, Anda bisa menjadi pendoa syafaat, Anda bisa menjadi penatua di gereja, Anda bisa menjadi pekerja di gereja, Anda bisa menjadi pengusaha, karyawati, ya, atau menjadi wirausahawan, ya. Anda mungkin bekerja dari rumah, seringkali ini yang menjadi hits, ya, pada hari-hari ini, bekerja dari rumah saja. Tetapi yang penting adalah kerja. Untuk apa, saudara? Untuk memenuhi keperluan kita sendiri. Jadi artinya Rasul Paulus ingin mengatakan, saya tidak mengharapkan engkau, tapi saya bekerja dengan tanganku sendiri. Amin. Dengan usahaku sendiri, dengan jeripayahku sendiri. Rasul Paulus mengerti tentang kasih karunia, tapi dia juga mengerti bahwa kasih karunia itu tidak semata-mata berdiam diri saja, tetapi kasih karunia itu juga bekerja sama dengan orang-orang yang bergerak, orang-orang yang bukan hanya membaca firman, orang-orang yang merenungkan firman, mendengar firman, tetapi juga melakukan firman. Melakukan firman itu seperti apa? Ia menjadi pekerja-pekerja yang aktif. Jangan terus kita bilang, oh kita dipanggil Tuhan, kita hanya di gereja saja doing nothing. Atau kita bilang, oh kita dipanggil Tuhan, kita hanya di kamar saja doing nothing. Kita hanya berharap saja kepada Tuhan. Saya mau katakan buat saudara, itu adalah orang-orang yang pasrah, bukan orang-orang yang berserah. Orang-orang yang berserah adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan selalu mau aktif, bekerja keras, ya. Selalu mau diproses, siap diproses, berani dengan proses Tuhan. Dan Rasul Paulus katakan bukan hanya buat keperluannya, tetapi juga hal yang sama untuk keperluan kawan-kawan seperjalanan. Amin. Di sini kawan-kawan seperjalanan bisa kita kembangkan dalam pengertian siapa yang bersama-sama dengan kita. Mungkin keluarga kita, istri, suami, anak, kakak, adik. Kita juga bekerja untuk keperluan mereka, untuk orang tua, untuk saudara-saudara, untuk rekan-rekan seiman mungkin yang digarisbawahi oleh Galatia juga pasal yang ke-6 ayat 6 dan ayat yang ke-10. Di situ dikatakan bahwa terlebih untuk rekan-rekan seiman. Jadi Rasul Paulus ingin memperlihatkan, mengajar, bahkan dia mau saya dan Anda membaca, mendengar, dan mengerti bahwa dia bukan hanya seseorang yang dipilih Tuhan saja secara literal,
tetapi dia dipilih oleh Tuhan karena dia adalah pekerja keras. Tinggalkan kemalasan kita, tinggalkan rasa frustrasi kita karena kita kalah dengan COVID-19 atau kita kalah dengan situasi dan kondisi. Saya tahu bahwa hari-hari ini akan terjadi satu resesi ataupun sudah terjadi krisis, ya, bahkan depresi. Tapi saya mau katakan buat saudara bahwa orang yang di dalam Tuhan yang bekerja untuk memenuhi keperluannya dan juga keperluan kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman sekeluarga, bahkan yang seiman dalam perjalanan hidup, dia akan dipelihara oleh Tuhan. Dan jangan mengharapkan dulu pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu harus menjadi satu senjata utama di dalam iman kita, bahwa kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Tetapi orang-orang yang memiliki iman pasti dipelihara oleh Tuhan, dia juga bergerak, saudara. Karena iman yang pasti adalah iman yang juga digerakkan dan bergerak bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang menjadi alasan bagi Rasul Paulus untuk menyatakan itu. Menyatakan kepada Natua Efesus, menyatakan juga kepada jemaat, dan bahkan kepada kita. Dan hari ini kita yang sudah diajar oleh kebenaran firman Tuhan melakukan itu, dan juga menyatakan kepada orang lain bahwa sesungguhnya apa yang telah dikerjakan oleh Rasul Paulus, aku juga telah mengerjakannya, sedang mengerjakannya. I have been working. Jadi bukan hanya telah, tetapi masih sedang bekerja. I have been working. Janganlah menjadi orang-orang yang hanya mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Karena zaman sekarang, saya mau katakan buat Anda, kasih itu semakin sedikit. Ya, tapi saya juga mau katakan buat Anda, kasih Tuhan itu berlimpah-limpah. Bagi siapa? Who has been working? Siapa yang sedang dan masih bekerja, yang telah dan sedang masih bekerja sampai hari ini. Jangan pernah frustrasi bahwasanya kita akan kehilangan peluang. Tuhan selalu memberikan peluang-peluang baru buat kita. Dia selalu memberikan jalan-jalan yang terbaik buat kita. Siapa kita? Kita adalah orang-orang yang telah dan masih bekerja. Untuk siapa? Untuk keperluan kita. Berarti kalau untuk keperluan kita, Tuhan mengharapkan melalui Rasul Paulus, kita adalah pribadi yang bukan peminta-minta dan hidup bergantung dari orang lain. No. Orang lain boleh menjanjikan sesuatu kepada kita. Perusahaan, manusia, ya, bisnis, mata pencarian, pekerjaan, bisa menjanjikan sesuatu. Namanya kita bekerja mungkin di dalam perdagangan, atau mungkin juga bekerja dalam melayani Tuhan, melayani sesama. Ada saja janji-janji di situ. Tetapi kalaupun toh janji itu tidak digenapi, saya mau katakan buat Anda masih ada janji yang jauh lebih hebat, lebih sempurna dari janji-janji itu. Bahkan janji Tuhan itu bukan mematahkan janji itu, tetapi membuat janji itu tergenapi dalam hidupmu. Janji Tuhan melalui janji-janji orang itu akan tergenapi. Kredit-kredit yang macet, hutang-hutang yang macet, pembayaran-pembayaran yang macet, melalui janji Tuhan dia patahkan yang macet itu. Dan akan menjadi kenyataan. So, jangan pernah berhenti untuk berusaha. Jangan pernah berhenti untuk bekerja. Karena jerih payah kita khususnya untuk Tuhan tidak sia-sia. Dan yang berikut, yang terakhir, ayat yang ke-35 katakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Ini dalam bahasa Indonesia. Saya tidak berbahasa yang lain, tapi dalam bahasa Indonesia. Dalam segala sesuatu. Sesuatu juga harus menjadi contoh di dalam kehidupan kita. Alkitab katakan, dalam segala sesuatu. In everything. Jadi Rasul Paulus tidak memberikan peluang atau menyatakan, oh ada peluang di mana saya menjadi orang yang lemah, gitu. Amin. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu.
Artinya bahwa dia tidak memberikan peluang kesempatan sedikit pun bagi kuasa yang lain atau mungkin anasir-anasir yang lain yang seringkali kita pakai. Iya, saya lelah. Iya, saya kehabisan akal. Iya, saya sedang dalam keadaan emosi. Sehingga akhirnya kita tidak bisa menjadi satu teladan contoh yang mumpuni atau sempurna bagi orang lain. Kalau kita hubungkan dengan ayat yang ke-34, kalau dia sudah bekerja, memenuhi keperluan dia, dan juga memenuhi keperluan kawan-kawan seperjalanannya, in everything, Anda bisa mengerti dan terjemahkan sendiri, in everything, baik itu untuk makanan jasmani, untuk rohani, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi kawan, teman, in everything. He had already, dia telah memberikan, he had already given the example, dia telah memberikan contoh itu. Nah, ini saya dan Anda harus pelajari. Dalam hal apa dia menjadi contoh? Bahwa dengan bekerja, tadi saya katakan, bekerja either bekerja untuk keperluan sendiri atau keperluan teman-teman, kawan-kawan, rekan-rekan seiman ataupun sekeluarga atau segereja, bahwa dengan bekerja demikian dia membantu orang-orang yang lemah. Kenapa? Karena dia juga harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Jadi ada banyak orang bekerja untuk dirinya sendiri, terus dia melayani atau memberkati orang-orang yang menjadi keluarganya, teman, sahabat, se-family, dan juga rekan-rekan teman seiman, tetapi ala kadarnya gitu. Ya. Jadi artinya dagingnya itu jauh lebih kuat, dan dia katakan udahlah segini. Tapi Rasul Paulus menyatakan dia lakukan itu karena dia mengingat perkataan Tuhan Yesus. Jadi bukan karena dia mengingat akan pekerjaan dan kemampuan tenaganya sehingga dia hanya membantu seperlunya. Kalau kurang, dia bilang kepada keluarga cari sendiri, atau dia bilang kepada orang-orang lain yang lemah khususnya, bilang saya tidak punya apa-apa. Tetapi dia lakukan itu bukan karena kedagingan, tetapi karena mengingat perkataan Tuhan Yesus. Itu dia katakan. Jadi alasan kuat kenapa dia menjadi contoh dengan bekerja memenuhi keperluan dan keperluan sendiri dan keperluan daripada orang lain, karena dia ingat perkataan Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus bilang? Yesus sendiri yang mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. So, hari ini bertobat orang-orang yang selalu hanya menerima saja. Meskipun Anda hari ini bilang bahwa Anda adalah orang yang lemah. Sekali lagi, kita harus berubah. Bertobat artinya berubah dari kehidupan lama ke kehidupan yang baru. Dalam artian apa? Jangan puas hanya menjadi penerima, tapi bukan hanya kepuasan, tetapi kebahagiaan menanti engkau ketika engkau berubah menjadi pemberi. Amin, sir. Amin. Terhormat. Bahkan bukan hanya terhormat, blessed, happy, diberkati, berbahagia. Dan kalau kita punya paradigma bahwa Yesus adalah penyedia, bahkan menjadi provider, maka dia akan penuhi segala sesuatu. Tadi dikatakan in everything, he or Paul telah menjadi contoh. Kenapa dia menjadi role model? Karena role modelnya adalah Tuhan Yesus. Dia lakukan itu, tadi saya bilang, bukan untuk mencari nama atau asal ala kadarnya, tidak. Dia melihat role model sebelumnya, yaitu Tuhan Yesus. Jadi yang dia lakukan adalah meniru
Tuhan Yesus. Yang kami lakukan bukan hanya meniru Paulus, tapi meniru Tuhan Yesus. Dia katakan adalah lebih berbahagia. Anda mau berbahagia? Anda mau diberkati? Catat firman itu. Beri, ya, than, ya, daripada menerima. Jadilah pemberi, ya. Usahakan bekerja. Bekerjalah untuk dirimu sendiri. Bekerjalah untuk kawan-kawan seperjalan, keluarga, rumah tangga. Untuk apa? Meniru Tuhan Yesus. Untuk memberi, bukan hanya menerima. Karena terlebih berbahagia bagi saya dan Anda menjadi pemberi-pemberinya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.